Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, orang Farisi zaman Tuhan Yesus memang dalam mewujudkan hukum itu sungguh sangat kaku. Seolah-olah di sana mau diungkapkan bahwa Tuhan itu digambarkan seperti dalang dalam arti seperti wayang kulit. Bahkan tata geraknya pun kalau wayang kulit itu kan digerakkan oleh dalangnya. Bahkan kata-kata pun itu diucapkan oleh dalangnya dan bukan oleh wayangnya. Karena itu memang wayang kulit. Kalau wayang kulit memang istilahnya kulitnya nggak bisa ngomong, yang ngomong ada dalangnya. Jadi orang Farisi menggambarkan Tuhan itu ya seperti itu. Maka apa yang harus dikatakan oleh orang, apalagi mengenai hukum Sabat, orang harus strict. Ya seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu pendapat orang Farisi. Jadi orang Farisi mempunyai satu pendapat di mana Tuhan itu ya harus dituruti sedemikian rupa. Kalau itu belum diatur, maka dibuat aturannya. Maka kita bisa melihat orang-orang Farisi lebih menerapkan hukum Sabat ini menjadi hukum yang sungguh luar biasa. Kalau orang melanggar, ini seolah-olah dianggap melanggar Tuhan. Padahal kita tahu bahwa hukum itu dibuat oleh mereka sendiri. Tuhan tidak akan sedetil itu dalam dia mengatakan hukumnya. Bahwa memang hari Sabat untuk pergi berdoa kepada Tuhan, ke sinagoga atau ke bait Allah. Tetapi bagaimana dalam mengungkapkannya, mereka sangat strict sekali. Supaya orang itu, dalam aturan supaya orang itu berdoa, datang ke sinagoga, maka dibuat satu aturan, kalau orang bepergian hanya bisa melewati jarak berapa kilo misalnya, atau berapa rumah yang dilewati. Pekerjaannya tidak boleh melakukan ini, supaya orang pada hari Sabat itu pergi ke tempat ibadat. Sebetulnya aturannya tujuannya itu adalah untuk itu. Aturannya baik, tetapi orang tidak mengedepankan pergi ke menghadap Tuhan itu, tetapi lebih detail-detailnya. Seolah-olah ada mereka mempunyai semacam polisi, pengawas yang mengawasi orang-orang kalau ada yang melanggar hukum Sabat itu. Tetapi kita bisa melihat bahwa kekakuan itu sebetulnya suatu ungkapan sebetulnya bahwa mereka mau untuk menggunakan satu hari itu untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhan membalik pola pikir mereka. Jangan pertama-tama istilahnya itu lebih aturannya yang dikedepankan. Yang pertama-tama yang dikedepankan adalah Tuhan. Pernah satu kali kan saya berkhotbah begini kan, kalau Anda berdoa, mohon kepada Tuhan, Anda punya masalah.
berdoa kepada Tuhan, yang Anda kedepankan Tuhannya atau masalahnya. Kenapa? Karena yang ada dalam pikiran kita seringkali kan masalahnya. Saya mau berdoa karena punya masalah, tetapi di dalam pikiran kita itu penuh dengan beban masalah itu. Sehingga kalau pada saat kita berdoa, pikiran kita ini justru dibebani dengan beban masalah itu. Lalu pertanyaannya, kapan kita ketemu dengan Tuhan? Padahal kalau kita ketemu dengan Tuhan, ya kita harus meletakkan masalah itu di hadapan Tuhan. Sehingga pikiran ini dipenuhi dengan Tuhan. Sehingga kita bisa meletakkan masalah itu di hadapan kaki Tuhan. Sehingga kita menghadap Tuhan dan kita juga dibantu oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Tuhan sebetulnya menginginkan supaya kalau kita itu memang mau beribadah kepada Tuhan, pikiran kita, fokus kita melulu kepada Dia. Kalau melulu kepada Dia, maka kalau pada saat mereka mau pergi ke sinagoga pun, misalnya Pak Yesus dengan para murid, kan selalu hari Sabat mereka pergi ke tempat-tempat ibadat. Tuhan Yesus dengan para murid. Bisa saja pada waktu itu mereka lagi pergi ke sinagoga atau pulang dari sinagoga, mereka melihat ada gandum, bulir gandum, dia mengambil lalu makan. Itu kan berarti hanya menjadi selingan, bukan menjadi yang utama yang dilihat oleh, yang berbeda yang dilihat oleh orang Farisi itu. Jadi tujuan mereka untuk supaya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kalau kita memang tujuannya mau ketemu dengan Tuhan, isilah pikiran itu dengan Tuhan. Sedangkan orang Farisi ini justru pikirannya adalah menilai orang, bukan kepada Tuhan. Karena apa? Karena mata mereka itu kok bisa melihat para murid itu mengambil bulir gandum itu dan memakannya. Berarti apa yang dilakukan oleh mereka adalah seolah-olah mereka itu menjadi semacam penilai bagi orang lain. Ibu, bapak, saudara terkasih, maka di sini sebetulnya suatu ajakan bagi diri kita. Mari kalau kita memang mau menghadap Tuhan, mau mencoba untuk taat dengan hukum Tuhan, kita misalnya mau melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang pertama-tama, bukan aturan-aturan ketat. Pada hari kemarin, hari Minggu kemarin, ya, pada hari Minggu kemarin, bukan hari kemarin hari Senin, tapi hari Minggu kemarin, bacaannya tentang Tuhan mengubah air menjadi anggur. Pada waktu itu kita bisa melihat bahwa Tuhan mengatakan kepada Ibu Maria, "Ibu, saatku belum tiba." Dan Tuhan Yesus taat dengan itu. Sebagai firman Allah, dia merasa bahwa saatnya memang belum tiba. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur itu karena kemanusiaannya. Tetapi ketaatan itu sungguh-sungguh dia lakukan. Dengan apa? Dia memerintah orang pelayan itu hanya mau untuk memasukkan air ke dalam tempayan. Lalu perintah yang kedua adalah mencedok air dalam tempayan itu, tetapi tidak ada satu kata pun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, air berubahlah menjadi anggur. Tidak ada kata itu. Berbeda dengan mujizat-mujizat yang lain. Kalau mujizat-mujizat lain kan Tuhan mengatakan sembuhlah, berjalanlah, melihatlah, berbicaralah gitu ya. Itu kan ada perintah dari sabdanya itu untuk orang sembuh. Tetapi pada saat air menjadi anggur tidak ada satu kata pun itu yang rumusannya adalah mengubah air menjadi anggur. Untuk melihatkan bahwa Tuhan itu taat betul. Tetapi dalam ketaatan itu dia masih sebagai manusia punya prihatinan tersendiri kepada orang yang menderita karena kehabisan anggur. Kita bisa melihat di situ. Maka Tuhan tidak begitu saja, karena bisa saja air menjadi anggur pada waktu Tuhan Yesus itu mengatakan itu kepada pelayan, yang mengubah air menjadi anggur bisa saja Bapa, bisa saja Roh Kudus. Tetapi yang jelas karena ini Allah yang bertindak. Dan yang terjadi adalah memang terjadi mujizat. Nah, kita pun juga seperti itu. Kalau kita memang taat, fokusnya kemana? Tetapi kita juga tidak pernah meninggalkan kemanusiaan kita. Jadi pikiran kita, kehendak kita
hendaknya juga mencoba untuk melihat kalau kita fokusnya kepada Tuhan, maka tindakan-tindakan kita pun juga harus memperlihatkan tindakan-tindakan kasih itu. Dengan seperti itu kita bisa melihat bahwa Tuhan memang menghendaki supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, itu juga terwujud di dalam kehidupan ini. Dan ini itu yang harus kita lakukan. Jadi bukan pertama-tama aturan piye, tidak. Tetapi apakah Tuhan itu sungguh-sungguh memang mau menuntun kita untuk melakukan kebaikan atau tidak? Dengan seperti itu semakin menjadi jelas Tuhan menghendaki supaya bukan pertama-tama aturan yang dikedepankan, tetapi Tuhannya. Tuhan menginginkan kita dekat, akrab, intim dengan Dia. Selamat merenungkan.